Resmi Manchester United putuskan berpisah dengan Mason Greenwood. Manchester United akhirnya mengumumkan kejelasan masa depan dari Mason Greenwood. Mereka mengumumkan bahwa mereka sudah sepakat untuk berpisah dengan sang pemain. Menurut kabar yang beredar, Greenwood kemungkinan akan melanjutkan karirnya di luar Inggris, dan sejumlah klub Italia dan juga klub Turki dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa dari sang striker. Sepakat Barcelona pinjamkan Sergio Des. Sergio Des kembali dipinjamkan oleh Barcelona. Kali ini bek internasional Amerika Serikat tersebut dipinjamkan ke PSV Eindhoven. Barcelona mengumumkan pencapaian kesepakatan dengan PSV Eindhoven. Bek berusia 23 tahun itu akan dipinjam ke klub Belanda selama semusim sampai Juni 2024. Peminjaman itu juga memberikan opsi PSV untuk mempermanenkan sang pemain, dan Barcelona nantinya akan mendapatkan sejumlah keuntungan lagi jika PSV menjual Des di kemudian hari. Samu Amorodion, striker baru dari Atletico Madrid. Atletico Madrid resmi mengumumkan kedatangan dari penyerang muda timnas Spanyol U19 yakni Samu Amorodion. Roscoe Cornelius mendatangkan dari tim junior Granada dan langsung diikat kontrak berdurasi jangka panjang. Mundo Deportivo melaporkan Atletico Madrid menebus Samu senilai 6 juta euro belum termasuk bonus-bonus yang totalnya mencapai 1 juta euro. Samu sendiri dipercaya akan menjadi penyerang inti Atletico Madrid di musim mendatang, menggantikan Alvaro Morata yang masa kerjanya akan habis di Juni 2024. Jadi starter di Barcelona, Lamine Yamal pecahkan rekor La Liga. Lamine Yamal bermain sebagai starter ketika Barcelona melawan Cadiz, yang memecahkan rekor pemain termuda yang tampil sebagai starter di La Liga. Lamine Yamal berusia 16 tahun 38 hari, yang memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Fabrice Olinga. Olinga diketahui tampil sejak menit awal bersama Malaga di laga La Liga pada tahun 2012 yang lalu pada usia 16 tahun 112 hari, dan kini Yamal langsung mampu tampil menjanjikan di laga debutnya sebagai starter. Dimainkan di wingback kanan, ia tampil bagus dalam bertahan maupun menyerang. Atletico Madrid dan PSG ditawari peluang untuk datangkan Ansu Fati. Atletico Madrid dan PSG dikabarkan telah ditawari peluang untuk bisa mendatangkan penyerang milik Barcelona yakni Ansu Fati, yang kini masa depannya tidak menentu di Camp Nou karena diketahui ia kesulitan untuk mendapatkan menit bermain secara reguler di era Xavi Hernandez. Mbappe segera perpanjang kontrak dengan PSG. Setelah melalui proses yang berliku-liku, masa depan dari Kylian Mbappe segera berakhir setelah ia dikabarkan setuju untuk menambah durasi kontraknya bersama PSG dalam waktu yang dekat ini. Dilansir dari The Times, kesepakatan terbaru antara PSG dan Kylian Mbappe ini sudah sama-sama memuaskan kedua belah pihak. Dalam laporan yang sama juga menyebutkan bahwa kontraknya nanti akan dapat kompensasi besar jika Mbappe benar-benar harus pergi dari kota Paris. Les Paris yang kabarnya bakal mendapatkan sekitar 150 juta pounds di musim terakhir pada kontrak Mbappe nantinya. Dan nanti tak lagi mau menambah kontraknya, maka Mbappe tetap bakal meraih bonus kesetiaan bersama PSG senilai 85,5 juta pounds. Chelsea dipastikan akan beli striker baru. Chelsea dikabarkan akan mencoba untuk mendatangkan striker baru lagi di bursa transfer musim panas ini. Kabar ini sendiri memang dikonfirmasi langsung oleh Mauricio Pochettino pada sebuah wawancara yang dilansir oleh Talksport. Untuk saat ini Chelsea memang sedang menargetkan salah satu pemain dari klub rival mereka yakni Arsenal, dan pemain yang mereka incar adalah Folarin Balogun. Jurgen Klopp berharap cedera Trent Alexander-Arnold tidak serius. Trent Alexander-Arnold mengalami cedera pergelangan kaki saat Liverpool menang 3-1 atas Bournemouth, dan pemain berusia 24 tahun tersebut terlihat tertati-tati dengan mengikat es di pergelangan kaki kirinya. Mengingat kepentingannya tidak hanya untuk tim, tetapi untuk seluruh sistem yang dibangun oleh Liverpool, cedera apapun untuk Trent Alexander-Arnold akan menjadi pukulan besar, dan Klopp kini berharap bahwa Trent Alexander-Arnold akan segera baik-baik saja.
Johnston absen bela Man City hingga akhir September. Pelatih Manchester City Pep Guardiola baru-baru ini telah mengabarkan kabar buruk untuk para penggemarnya. Ia telah mengkonfirmasi bahwa sang bek andalan mereka yakni Johnston akan absen hingga jeda internasional karena mengalami cedera. Pemain berusia 29 tahun itu mengalami cedera otot saat menjalani latihan pramusim dan tak tampil bersama Manchester City dalam kemenangan atas Burnley, Sevilla dan juga Newcastle United. Pep Guardiola tengah menghadapi masalah cedera tambahan dengan gelandang asal Belgia yakni Kevin De Bruyne harus absen setidaknya selama 4 bulan ke depan. Liverpool ajukan banding kartu merah dari McAllister. Alexis McAllister mendapatkan kartu merah saat Liverpool menjamu Bournemouth di akhir pekan kemarin, dan Liverpool kini mengajukan banding atas hukuman tersebut. Dalam tayangan ulang, terlihat kaki McAllister telah menghantam kaki dari Christie saat berduel merebutkan bola. Dan keputusan wasit memberikan kartu merah langsung pun menimbulkan pertanyaan. Mantan wasit Liga Inggris yakni Dermot Gallagher menganggap keputusan wasit memberikan kartu merah kepada Alexis adalah keliru. McAllister terancam hukuman larangan bertanding 3 pertandingan akibat kartu merah yang ia terima. Baru sebulan main di Arab Saudi, Jota mau hengkang. Jota dikabarkan akan segera meninggalkan Al-Ittihad, padahal ia baru saja sebulan bergabung dengan klub Arab Saudi tersebut. Jota didatangkan oleh Al-Ittihad pada bursa transfer musim panas ini dari Celtic, dan Al-Ittihad harus mengeluarkan dana mencapai 25 juta pounds. Namun baru sebulan bergabung dengan Al-Ittihad, Jota dikabarkan kini tak betah. Ia dilaporkan ingin hengkang dari juara Liga Arab Saudi tersebut, dan pihak Al-Ittihad juga disebut menyanggupi keinginan dari sang pemain. Dikabarkan ia berpeluang besar akan dipinjamkan ke klub lain. Rodrigo De Paul bakal ke Arab Saudi. Rodrigo De Paul mendapatkan tawaran dari klub Arab Saudi pada bursa transfer musim panas ini. De Paul masuk dalam daftar pemain incaran klub Arab Saudi. Seperti Al Ahly juga disebut telah membuat penawaran resmi kepada Atletico Madrid. Al Ahly menawarkan 32 juta euro kepada kubu Atletico untuk transfer De Paul tersebut. Dan saat ini negosiasi masih berjalan antara Al Ahly dengan Atletico Madrid, begitu juga dengan sang pemain. Dan jurnalis asal Argentina yakni Gaston Edul membuat laporan yang menarik soal saga transfer dari Rodrigo De Paul tersebut. Edul mengklaim bahwa pihak dari Rodrigo De Paul belum menolak tawaran untuk bermain di Al Ahly dan negosiasi kini masih berjalan. Liverpool ingin datangkan Calvin Phillips. Karir Calvin Phillips di Manchester City bisa dibilang merosot sejak didatangkan dari Leeds United, dan situasi ini membuat Liverpool bergerak untuk bisa menyelamatkan karirnya di musim panas ini. Dan laporan dari Talksport menjelaskan Liverpool masih berminat untuk bisa mendatangkannya sebagai pemain dari Liverpool, dan kemungkinan untuk bisa mendatangkannya pun sekarang kini lebih besar. Tidak hanya persetujuan dari pemain, persetujuan dari Manchester City diyakini akan mudah diperoleh. Kemudian laporan lain juga menjelaskan Manchester City terbuka dengan melepas Calvin, tetapi hanya dengan opsi peminjaman selama 1 musim. Mason Greenwood menuju AS Roma. Ada update baru seputar spekulasi masa depan dari Mason Greenwood. Striker milik Manchester United tersebut dilaporkan akan segera merapat ke Italia dan bergabung dengan AS Roma. Talksport melaporkan, Jose Mourinho tahu betul kemampuan dari sang pemain karena diketahui Jose Mourinho pernah melatih sang striker saat ia masih menjabat sebagai manajer MU. Ia yakin bahwa Greenwood punya ketajaman yang bagus dan bisa membuat lini serang Ilupil lebih tajam di musim ini. Diketahui Roma sendiri membutuhkan striker tambahan setelah cederanya dari Tammy Abraham. Manchester United coba bajak transfer dari Marco Verratti. Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya benar-benar serius ingin membajak Marco Verratti. Setan Merah dilaporkan akan mencoba untuk bisa mendatangkan gelandang PSG tersebut di musim panas. Dilansir dari LQP, Manchester United serius ingin mendatangkan Verratti karena mereka sedang membutuhkan gelandang baru pengganti dari Fred. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa Manchester United punya kans untuk bisa mendatangkan Verratti ke Old Trafford di musim ini. Ini disebabkan sang gelandang punya ketertarikan untuk bisa bermain di Liga Premier Inggris. Kontrak Verratti sendiri di PSG masih tersisa 3 tahun lagi.
sehingga ia memiliki mahar transfer sekitar 80 juta euro jika MU ingin mendatangkannya. Manchester City segera tebus Jeremy Doku. Siapa pengganti dari Riyad Mahrez di tim Manchester United mulai menemui titik terang. The Citizen dilaporkan sudah mencapai kesepakatan verbal untuk mendatangkan winger asal Belgia yakni Jeremy Doku. Mengutip dari jurnalis Fabrizio Romano, transfer Doku ke Manchester City kini hanya tinggal menunggu waktu saja. Tim asuhan dari Pep Guardiola disebut sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang winger dan kini hanya perlu menyetorkan dana sebesar 51 juta pounds kepada Rennes selaku pemilik dari Doku. City sukses mengalahkan dua rival mereka yakni Chelsea dan juga sempat dikaitkan dengan sang pemain. Juventus segera datangkan wonderkid milik Borussia Dortmund. Menurut rumor yang beredar, Juventus segera menyelesaikan proses perekrutan gelandang remaja Borussia Dortmund yakni Abdoulaye Kamara. Sang pemain kini berusia 18 tahun merupakan seorang gelandang bertahan. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, Juventus tertarik untuk bisa mendatangkan Abdoulaye Kamara dengan status pinjaman, disertai dengan opsi dipermanenkan seharga sekitar 3 hingga 5 juta euro. Arsenal kalahkan Crystal Palace. Kemenangan kedua diraih oleh Arsenal dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Pada pekan kedua, Arsenal berhasil mengalahkan Crystal Palace dengan skor tipis 1-0. Gol baru tercipta di menit ke-53, itu pun lewat eksekusi penalti. Martin Odegaard yang menjadi algojo berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna untuk menciptakan gol sematawayang bagi The Gunners di laga ini. Kemenangan tersebut memastikan Arsenal berada di peringkat ketiga untuk sementara waktu dan menempel ketat Man City dan juga Brighton yang di atasnya dan juga mengoleksi poin yang sama. AC Milan awali musim dengan kemenangan. AC Milan tampil tangguh untuk bisa menundukkan Bolonya dalam laga pekan pertama Serie A Italia. Rossoneri menang dengan skor meyakinkan 2-0. Kali ini kedua gol Milan tercipta di babak pertama. Oliver Giroud membuka keunggulan di menit ke-11, dilanjutkan oleh Christian Pulisic yang menggandakannya di menit ke-21. Ini jadi kemenangan perdana AC Milan di musim yang baru ini dan menempatkan mereka di posisi 4 klasemen sementara. Debut manis Christian Pulisic di AC Milan. Sejumlah pemain baru AC Milan melakukan debutnya di Serie A Italia dan winger 24 tahun asal Amerika Serikat Christian Pulisic adalah salah satunya. Dia langsung mencetakkan 1 gol dan membantu Rossoneri meraih kemenangan 2-0 atas Bolonya. Mantan pemain Borussia Dortmund tersebut melalui debutnya tersebut dengan mengesankan. Oleh sang pelatih Stefano Pioli, Pulisic dipasang sebagai starter di sisi kanan serangan Milan. Pulisic memang cuma mencatatkan 1 shot di laga ini, tetapi 1 shot tersebut on target dan bersarang di gawang Bolonya.